Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1, prinsip-prinsip dalam membuat media pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, kecuali A. Keselamatan, ya ini betul. B. Menarik, ini betul. C. Berwarna, betul. D. Mahal. Nah ini tidak harus mahal ya teman-teman. Yang penting memperhatikan prinsip keselamatan, menarik bagi anak, dan berwarna. Itu tidak harus mahal. Jawaban yang tepat adalah D. Nomor 2, pengertian media pembelajaran mengandung maksud berupa A. Tata cara, bukan ya teman-teman. B. Alat, nah ini. C. Model, bukan. Prosedur, bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Alat. Nomor 3, di bawah ini adalah media pembelajaran yang dapat digunakan untuk melatih motorik halus anak berkebutuhan khusus, kecuali A. Pakaian berkancing, menggunakan pakaian berkancing, ini betul. B. Sepeda, ini motorik kasar ya teman-teman. C. Malem atau plaidoh, nah ini motorik halus. D. Menggunting, ini motorik halus juga. Jadi yang bukan adalah B. Sepeda. Nomor 4, untuk meningkatkan kemampuan anak autis diperlukan media pembelajaran yang menekankan pada A. Penciuman, ini bukan ya teman-teman. B. Pendengaran, ini bukan. C. Penglihatan, nah ini betul ya teman-teman. D. Perabaan, bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Penglihatan. Nomor 5, media pembelajaran harus menggunakan cat yang mengandung A. Toksid, bukan ya teman-teman. B. Antitoksid, nah ini. C. Antibakteri, ini sebenarnya betul ya teman-teman, tapi lebih tepatnya antitoksid. D. Antibiotik, ini juga bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Antitoksid. Nomor 6, manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk A. Makhluk sosial. Nah, ini betul ya teman-teman. B. Makhluk individu. Ini juga sebenarnya ya betul juga, tapi jika terkait dengan berhubungan interaksi sosial ya teman-teman. C. Makhluk Tuhan, betul. D. Makhluk pribadi, betul, tapi konteks di soal yaitu makhluk sosial. Jawaban yang tepat adalah A. Nomor 7, anak autis tampak sangat pendiam dan senang menyendiri serta tidak dapat merespon terhadap isyarat sosial. Ini berarti termasuk jenis perilaku A. Aloof, B. Pasif, C. Aktif but ODD, D. Aktif. Nah, yang sangat pendiam dan suka menyendiri, ini aloof ya teman-teman, kan ada 3. Ada aloof, pasif, dan aktif but ODD. Nah, yang sangat pendiam, suka menyendiri itu sebutannya aloof. Tipenya ya teman-teman, jawaban yang tepat adalah A. Adapun penjelasannya, aloof artinya bersikap menyendiri. Ciri khas pada anak-anak autis ini adalah senantiasa berusaha menarik diri atau menyendiri, di mana lebih banyak menghabiskan waktunya sendiri daripada dengan orang lain. Tampak sangat pendiam,
serta tidak dapat merespon terhadap isyarat sosial atau ajakan untuk berbicara dengan orang lain di sekitarnya. Anak autis ini cenderung tidak termotivasi untuk memperluas lingkup perhatian. Mereka anak autis sangat enggan untuk berinteraksi dengan teman lain sebayanya. Terkadang takut dan marah, bahkan menjauh jika ada orang lain mendekatinya. Paling kentara ketika kita mengamati anak autis, mereka lebih cenderung memisahkan diri dari kelompok teman sebayanya, terkadang berdiri atau duduk di pojok pada sudut ruangan. Nomor 7, anak autis tampak tidak peduli dengan orang lain, tapi secara umum masih dapat diarahkan untuk terlibat dalam kegiatan sosial. Hal ini termasuk jenis perilaku sosial A. Aloof, B. Pasif, C. Aktif but ODD, D. Aktif. Ini B ya teman-teman, pasif. Adapun penjelasannya, pasif artinya bersikap pasif. Ciri khas anak autis dalam berperilaku yang kedua adalah bersikap pasif. Anak autis dalam kategori ini tidak tampak peduli dengan orang lain, tapi secara umum anak autis dalam kategori ini mudah ditangani dibandingkan kategori aloof. Mereka cukup patuh dan masih mengikuti ajakan orang lain untuk berinteraksi. Dilihat dari kemampuannya, anak autis pada kategori ini biasanya lebih tinggi dibanding dengan anak autistik pada kategori aloof. Nomor 9, anak autis senang berada bersama orang lain, tetapi terutama dengan orang dewasa. Dia mendekati orang lain untuk berinteraksi, tetapi caranya agak tidak biasa. Hal ini termasuk jenis perilaku sosial A. Aloof, B. Pasif, C. Aktif but ODD, D. Aktif. Jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman. Aktif but ODD. Adapun penjelasannya, aktif but ODD artinya bersikap aktif tetapi aneh. Ciri khas anak autis dalam berperilaku yang ketiga adalah aktif and ODD, artinya bersikap aktif tetapi aneh. Mereka mendekati orang lain untuk berinteraksi tetapi caranya agak tidak biasa atau bersikap aneh. Terkadang bersifat satu sisi yang bersifat respektif. Misalnya, tidak berpartisipasi aktif dalam bermain, lebih senang bermain sendiri. Mereka tiba-tiba menyentuh seseorang yang tidak dikenalinya. Atau contoh lain, mereka terkadang kontak mata dengan lainnya, namun terlalu lama sehingga terlihat aneh. Sama dengan anak-anak aloof maupun pasif. Anak dengan kategori aktif but ODD juga kurang memiliki kemampuan untuk membaca isyarat sosial yang penting untuk berinteraksi secara efektif. Nomor 10, interaksi sosial terjadi dengan didasari oleh faktor di bawah ini kecuali A. Imitasi, B. Identifikasi, C. Sugesti, D. Koneksi. Nah, yang bukan itu adalah koneksi ya teman-teman. Jadi menurut Syahrial Sarbani tahun 2009, menyebutkan interaksi sosial terjadi dilandasi oleh beberapa faktor psikologi, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Imitasi, identifikasi, sugesti, dan empati ya teman-teman, dan simpati. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka, apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.